Kalau dulu itu rame-ramenya fenomena jihad biasanya. 10 tahun yang lalu nih. Iya, itu kan ya. Jihad. Jadi ketika mereka ini mulai simpati terhadap Palestina, Irak, Suriah, negeri-negeri yang betul lah. dihabisi lah ya. Akhirnya mereka ada rasa, oh saya harus membela Islam. Berangkat dari situ ya? Berangkat dari situ. Itu teman-teman saya banyak yang begitu. Ya cuma ketika mereka ini masuk atau menceburkan diri ya dalam Islam, ya mereka fokus mengkaji masalah jihad aja gitu kan. Parsial gitu kan. Atau misalnya ada sebagian orang yang, wah ini kita ini ibadah kayak kurang nyunah gitu kan. Berarti kita harus kembali kepada sunnah. Tapi akhirnya parsial juga kan di situ aja gitu. La siyama fatihatal ayati falahnu fiha yubtilus sholati. Jadi yang namanya belajar Al-Quran itu fardu ain. Fardu ain. Lebih-lebih surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kekeliruan dalam surat Al-Fatihah bisa membatalkan sholat. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat taslih yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, hari ini kembali berjumpa dalam program Bincang Sore Berfaedah dengan menyajikan berbagai macam ilmu yang menghadirkan para ahli-ahli di bidangnya insyaallah. Kali ini seperti biasa kita akan bincang-bincang sore tapi santai tapi berfaedah dengan salah satu ustadz kita yang sudah datang di studio kita hari ini. Ada Ustadz Muhammad Laili. Kita panggilnya siapa nih Ustadz? Sebenarnya kalau dipanggil aneh Fadli. Fadli? Oh gitu ya? Laili Al-Fadli kan? Laili Al-Fadli. Jadi saya panggil Ustadz Fadli aja ya? Boleh. Assalamualaikum Ustadz Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz Fadli ini pertama saya berterima kasih dulu nih, jazakallah khair Ustadz. Wa jazakallah khairan. Menyiapkan atau menyempatkan hadir di studio kita di Taslih nih untuk berbagai faedahnya. Teman-teman mungkin juga sebagian sudah tahu siapa beliau, makanya saya nggak perlu kenalin. Al-ma'ruf la yu'arraf, nggak perlu dikenalin lagi. Tapi sedikit tentang beliau. Beliau menekuni bidang ilmu-ilmu Quran, diantaranya ilmu qiraat, ilmu seputar tajwid dan lain sebagainya. Makanya obrolan kita saat kayaknya ya duru haula hada al-mihwar. Apa maksudnya? Taib. Antara itu aja tuh, antara spesialisasi ilmu di yang antum. Karena kalau orang yang ahlinya enak tuh kalau ditanya tuh, ya kan? Insyaallah keluar semua tuh. Makanya nih tugas saya adalah menggali sebenarnya untuk supaya kita memberikan informasi ke teman-teman atau apa yang hari ini menjadi fenomena mungkin, apa yang menjadi kebiasaan atau apa yang banyak ada di kalangan umat, khususnya di kalangan bawah itu. Kita mulai nih Ustaz ya, bismillah. Dipersilahkan, bismillah nabda. Ustaz, karena antum punya passion atau spesialisasi di bidang qiraah atau ilmu tajwid, ini ada fenomena sebenarnya Ustaz. Fenomena yang mungkin belakangan ini 5 atau 7 tahun belakangan atau lebih atau kurang gitu tentang orang-orang yang semangat kembali berislam setelah mungkin ya mereka hijrah atau dikatakan hijrah itu sebelumnya jauh katakan dengan dari agama, kemudian tiba-tiba dengan hidayah Allah dia kembali kepada agamanya atau kembali kepada Allah dengan memahami syariat. Tapi ada fenomena juga nih di antara kalangan ini, ada yang dia semangatnya baik beragama tapi ada sisi jeleknya, di antaranya adalah semangat beribadah atau lebih banyak mengomentari orang lain di saat yang sama dia, mohon maaf dalam tanda kutip, nggak bersemangat memperbaiki bacaan Qurannya. Tafadhal Ustaz, ini menjadi muqaddimah nih. Masyaallah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'al huda ila yaumil wa ba'd. Menyikapi apa yang tadi disampaikan, sebetulnya Antum tadi bilang 5-6 tahun belakang ya? Iya, kayaknya lebih dari itu saya. Lebih ya? Lebih dari itu. Oh, lebih dari itu. Anda mengalami dari 2010-an mungkin ya, fenomena itu sebetulnya sudah ada, walaupun mungkin nggak masif. Oke, 12 tahunan lah ya. Iya, 10-12 tahun itu. Memang cukup banyak ya orang-orang yang semangat hijrah. Tapi mereka itu semangatnya di satu sisi aja gitu ya. Misalnya ketika melihat fenomena, kalau dulu itu rame-ramenya fenomena jihad biasanya. 10 tahunan lalu nih. Iya, itu kan ya. Jihad. Jadi ketika mereka ini mulai simpati terhadap Palestina, Irak, Suriah, negeri-negeri yang dihabisi lah ya. Akhirnya mereka ada rasa, oh saya harus membela Islam. Berangkat dari situ ya? Berangkat dari situ. Itu teman-teman saya banyak yang begitu. Ya cuma ketika mereka ini masuk atau menceburkan diri ya dalam Islam, ya mereka fokus mengkaji masalah jihad aja gitu kan. Parsial gitu kan. Atau misalnya ada sebagian orang yang, wah kita ini ibadah kayak kurang nyunah gitu kan. Berarti kita harus kembali kepada sunnah. Tapi akhirnya parsial juga kan di situ aja gitu. Nah ini, dan memang sampai sekarang benar banget itu. Apalagi sekarang ditambah dengan fenomena medsos. Makin aja. Orang bisa berbicara apapun di medsos mereka, ngupload apapun, nulis apapun, ngomentarin siapapun. Bebas, bahkan para ulama pun kena diposisikan sebagai orang yang sama dengan mereka derajatnya gitu kan. Seolah-olah ya mereka laki-laki, kita laki-laki gitu kan ya. Humul rijal, nahnu rijal gitu, apa sih bedanya gitu kan. Iya. Nah, ini mungkin berangkat dari ketidaktepatan dalam memahami Islam itu sendiri atau dalam masuk ke dalam Islamnya. Artinya gini, ketika kita memahami Islam kan harusnya kita tahu loh apa sih yang sebenarnya diwajibkan oleh Islam. Itu kan harusnya fokusnya kan itu. Ketika kita ingin, saya nih dulu kayaknya katakanlah jahiliyah gitu. Sekarang saya pengen kembali pada Islam. Nah, harusnya kan kita tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Islam gitu, yang fardu ain begitu kan. Yang wajib-wajib dulu gitu. Makanya kalau kita lihat para ulama terdahulu ketika mereka berbicara misalnya orang yang baru masuk Islam itu mesti belajar apa sih? Kan jelasnya. Misalnya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin bilang, kalau ada orang masuk Islam di waktu duha, maka yang pertama kali dia wajib pelajari adalah syahadat. Ya, belajar syahadat dulu. Menjelang zuhur wajib belajar apa? Fikih sholat. Karena udah mau sholat. Dia. Iya. Begitu kan. Ketika kita berbicara fikih sholat aja dulu. Ya, di dalam sholat itu kan sebetulnya ada apa? Salah satunya ada rukun qauli, rukun bacaan. Rukun itu nggak boleh ditinggalin. Nggak boleh ditinggalin kan. Yang namanya rukun itu harus ada. Iya. Mempengaruhi keabsahan sholat itu sendiri. Dan di antara rukun qauli apa? Baca Al-Fatihah. Nah, ini yang sering terlupa. Kebanyakan orang justru fokusnya itu di apa? Di yang sunnah-sunnah. Contohnya, bacaan yang paling nyunah itu istiftah yang mana? Bener nggak? Bener nggak? Ngangkat tangan yang paling nyunah yang mana? Iftitah gitu-gitu ya. Itu sunnah kan? Mau baca kagak baca nggak masalah sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Ngangkat tangan sholat, ribut orang. Ada yang sampai dada. Di antara telinga. Sampai ribut masalah itu. Akhirnya nggak fokusnya. Nggak fokus, yang rukunnya nggak pernah diomongin. Baik. Ya. Atau misalnya bacaan tasbih di ruku sama di sujud. Subhanarabbiyal azim atau subhanakallahumma, ini kan bisa ribut. Iya. Padahal sunnah, lagi-lagi itu sunnah. Ini digerakin jari juga kan. Jari. Iya. Jadi fokusnya itu di yang justru bukan esensinya. Bukan esensi. Ya. Padahal harusnya yang rukunnya dulu nih. Sholat itu mesti ngapain aja sih? Iya. Salah satunya apa? Baca Al-Fatihah. Itu rukun. Seenggaknya minimal menurut jumhur ya. Mayoritas ulama, walaupun kalau nggak salah mutaakhirin Hanafiyah ya yang bilang bukan rukun, tapi mereka bilangnya wajib. Itu sama aja sebenarnya kan. Nah, harusnya ketika kita tahu bahwa membaca surat Al-Fatihah itu rukun, maka harusnya dipelajari juga dong. Cara baca yang benarnya kayak gimana? Cara baca yang memenuhi syaratnya itu kayak gimana? Kan itu ada di kitab-kitab fikih. Ya sampai dibahas itu kalau di kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i khususnya sampai dibahas tasydid di surat Al-Fatihah. Bayangin coba. Saking pentingnya ngejaga tasydid surat Al-Fatihah. Antum bayangin. Itu artinya seorang muslim yang dia mau berislam dengan benar nggak bisa tuh ninggalin yang penting-penting kayak Al-Fatihah itu. Betul, nggak bisa. Hukumnya fardu ain. Makanya
ada sebuah syair ya di Manzumah Tanbihat li tilawati suratul Fatihah, An-Nazim bilang qalu wa qalu fardu ya. Di bait yang berikutnya itu ada kalimat begini, la siyama fatihatal ayati falahnu fiha yubtilus sholati. Jadi yang namanya belajar Al-Qur'an itu fardu ain. Fardu ain. Lebih-lebih surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kekeliruan dalam surat Al-Fatihah bisa membatalkan salat. Dan ini kalau kita lihat fatwa para ulama salaf, cukup berat. Gak boleh ya sholat orang yang paham atau bisa baca Al-Fatihah bagus di belakang imam yang... Iya, itu salah satu fatwanya juga seperti itu. Bahkan kalau kita lihat fotonya Al-Juwaini, salah satu ulama besar di mazhab Syafi'i, beliau bilang kalau misalnya ada orang nih sholat, terus dia nggak belajar Al-Fatihah, terus baca Al-Fatihah itu nggak benar. Nggak benernya bukan karena nggak bisa, karena nggak mau belajar nih. Maka orang yang seperti ini, pertama sholatnya nggak sah. Oh gitu ya. Yang kedua, yang kemarin-kemarin dia nggak belajar, wajib diqodho. Ya oke lah, fatwa ini nggak mungkin kita fatwakan. Iya. Cuma menunjukkan bagaimana perhatian para ulama untuk memperbaiki surat Al-Fatihah. Begitu. Baik, berarti masuk tuh tadi saat Fadli menjelaskan dari sisi pentingnya belajar Quran bagi orang-orang yang katakanlah baru kembali lagi ke agamanya, semangat belajar agamanya, daripada ngebahas yang tadi Anda sebut tuh beberapa poin. Nah, sebenarnya apa sih kalau memang apakah ada salah dalam proses mentarbiyah orang-orang yang baru hijrah ini atau orang-orang yang baru semangat lah? Artinya mungkin ada yang belajar, tapi ini kan nggak masif. Iya, nggak masif. Fenomenanya kita lihat malah kebanyakannya orang lebih tadi bahas hal-hal yang nggak terlalu ini dalam agama kita, nggak fardu ain lah katakan. Itu apa ya? Atau kenapa? Sehingga majelis-majelis tahsin atau majelis gitu ya? Iya gitu, nggak seramai tablik akbar gitu maksudnya. Ya oke lah, namanya aja udah beda, tablik akbar sama ngaji tahsin. Iya. Antum sebagai praktisi itu gimana Ustaz? Kalau kenapanya mesti digali lebih jauh mungkin ya. Kalau ingin tahu detailnya kayak gimana. Cuma ngeliat fenomena ini salah satunya mungkin karena mereka nggak paham prioritas. Karena belum paham prioritas ya, belum paham prioritas. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus tidak, mana yang harus dipelajari, mana yang harus, yang mana yang bisa ditunda gitu. Ya kan. Terus kecenderungannya yang kedua, bahwa belajar tahsin itu kan ada pengoreksian. Banyak orang yang nggak mau dikoreksi. Itu tabi'i ya? Tabiat manusia kan kayak gitu kan. Nggak mau disalahin kan? Iya, nggak mau disalahin kan. Dan kalau udah masuk majelis tahsin, mau nggak mau, dia akan ngerasa, saya kok disalah-salahin terus. Padahal kan bukan dia salahin, sudah dikoreksi sebetulnya. Cuma memang ada juga fenomena di mana sebagian guru tahsin itu agak keras gitu ketika mengoreksi. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya. Tapi ya itu tadi, karena tabiat manusia yang nggak mau disalahin, terus mungkin ada beredar semacam perkataan-perkataan yang nggak jelas asal usulnya, misalnya yang penting kan niatnya, Allah itu maha tahu. Saya pernah diskusi sama orang di masjid tuh yang meremehkan belajar tahsin. Jadi dia bilang kalian itu nggak usah dalam-dalam katanya belajar kayak gini, dia bilang gitu. Karena Allah itu maha tahu apa yang kita ucapkan. Jadi walaupun kita salah, Allah itu tahu kita ucapkan apa. Dia ngelesnya gitu. Ngelesnya gitu. Padahal kan konsepnya nggak begitu. Nggak begitu ya. Konsepnya kan begitu ya. Bahwa ada tuntutan di sana untuk dipelajari, diperbaiki semampu kita. Kalau udah memang mengeluarkan tenaga gitu, maksudnya udah full dah, tapi tetap nggak bisa. Nah itu yang baru dimaafkan, kan harusnya gitu. Nah menarik nih dari apa yang tadi mungkin apa yang antum pernah rasakan tadi seputar orang yang penting kan niat. Allah maha tahu, maha faham semua yang kita bacakan. Nah pertanyaannya gini, emang kenapa kita nih harus banget baca Quran mirip kayak bacaan Rasul atau bacaan yang mungkin lebih familiar di telinga kaum muslim itu ada qiraat 7, ada qiraat 10 gitu Ustaz. Kenapa harus banget kayak begitu Ustaz? Apa Ustaz alasannya? Sebelumnya nih tadi mau ralat juga, saya nggak pakar-pakar dalam bidang qiraat.
Saya bukan pakar lah dalam Quran. Ya, ini Cuma pernah belajar doang. ya tibar mas saya pun lah insya Allah. Kalau tajwid insya Allah bisa lah, bisa. Kalau tajwid bisa, tapi kalau qiraat kurang terlalu paham. Oke. Terus berkaitan dengan kenapa kok kita mesti baca sesuai dengan bacaan Nabi. Yang pertama sunnah. Kita cinta Nabi kan. Ini bagian dari sunnah juga nih. Bagian dari sunnah. Kita misalnya kalau ada daurah nih, cara sholat Nabi, ya kan? Ada kan? Rame. Cara sholat Nabi rame. Cara puasa Nabi rame. Cara haji Nabi rame. Pernah nggak bikin daurah? Cara baca Quran Nabi. Jarang atau belum pernah kayaknya nggak viral kalaupun ada. Kenapa nggak diviralkan? Kenapa nggak diadakan? Padahal kan sama-sama sunnah. Ini kalau kita benar-benar cinta sunnah ya. Dari sudut pandang ini. Kalau kita gali lebih jauh, ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ayatnya udah familiar banget sama kita kan. Waratilil Qur'ana tartila. Itu udah jelas. Dan kalau kita lihat tafsiran para ulama nih, misalnya kalau lihat di Al-Fadh, Mujamul Al-Fadh Quran, Al-Asbahani kan bilang irsalul kalimati minal fammi bisuhulah wastiqamah. Makna tartil. Makna tartil. Makna tartil. Mengeluarkan setiap kalimat dari mulut kita ini dengan ringan, lembut, tapi tetap lurus gitu. Maknanya apa lurus? Ya benar sesuai dengan ucapan orang-orang Arab di zaman Nabi. Sesuai haknya lah. Sesuai hak dan mustahaknya istilahnya kayak gitu ya. Jadi memang diperintahkan. Dan para ulama itu ijma bahwa baca Al-Quran itu tidak boleh sengaja sampai mengubah huruf atau mengubah harokat. Istilahnya tashif atau tahrif. Jangankan Al-Quran, baca hadis aja nggak boleh. Oh, ada larangan tersendiri ya? Nggak boleh kan? Meriwayatkan hadis diubah hurufnya, boleh nggak? Nggak boleh. Diubah harokatnya, nggak boleh. Apalagi Quran. Apalagi Al-Quran. Yang diistilahkan para ulama riwayah itu tashif dan tahrif. Tashif itu apa? Tashif, memang para ulama beda pendapat nih. Mana yang ngubah huruf, mana yang ngubah harokat. Istilahnya gitu. Intinya salah satunya ngubah huruf, yang lain ngubah harokat. Ada yang bilang tashif ngubah huruf, tahrif ngubah harokat. Ada yang bilang sebaliknya. Oke. Berarti intinya begitu. Tashif dan tahrif tadi. Nah, bisa gak sih Quran itu misalkan ya dibaca kayak kita baca biasa gitu? Tergantung baca biasa itu kayak gimana. Contoh misalkan kayak baca kitab dinyaringin, bukan lagi seperti mungkin dengan langgam atau seperti kita tahu bacaan Quran para imam, para qurra, para ya kita sholat dan lain sebagainya. Baca flat gitu Ustaz. Kalau sekadar pertanyaan boleh apa enggak? Boleh selama enggak tasif, enggak tahrif tadi. Oke, berarti enggak tasif. Boleh. Itu syaratnya ya? Itu yang ijma, yang disepakati para ulama. Terus gimana kalau yang lain, misalnya hukum-hukum tajwid segala macam gitu kan? Itu kan nggak ada hubungan sama tashif, nggak ada hubungan sama tahrif. Artinya misalnya nih misalnya kalau dalam Al-Quran ada ikhfa misalnya. Ikhfa, iya. Minkum gitu kan. Boleh nggak dibaca minkum? Yang harusnya ikhfa, minkum dibaca minkum, idhar gitu misalnya dibacanya. Boleh apa enggak? Kalau dari sudut pandang ulama fikih, boleh. Nggak dosa? Enggak. Nggak dosa? Enggak. Tapi dari sudut pandang ahli tajwid, ya sebagian ulama bilang bisa haram. Bisa haram. Sebagian ulama. Cuma kebanyakan ulama tajwid bilang makruh aja. Nggak sampai haram. Nggak sampai haram. Kenapa? Karena memang diwajibkan itu tadi, jangan sampai jatuh pada perubahan huruf, jangan sampai jatuh pada perubahan harokat. Meskipun tadi ada hukum tajwid yang berlaku di situ, di tengah-tengah itu. Karena hukum tajwid sendiri kan sebetulnya asli bahasa Arab, Ustaz. Semua hukum tajwid itu asli bahasa Arab. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, kenapa ente baca ikhfa? Lah emang bahasa Arab diikhfa ini. Diikhfain orang-orang Arab. Kok zaman sekarang enggak? Lihat orang-orang Arab zaman dulu. Taunya dari mana orang-orang zaman dulu? Baca itu ikhfa. Di kitab-kitab bahasa Arab. Kitab-kitab Sibawayh misalnya. Kitab-kitabnya Al-Khalil. Di sana kan ada. Ternyata masalah ikhfa, idgham, iqlab. Terus segala macam semuanya itu asli bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab memang sehari-hari ngomong pakai itu. Begitu. Bahkan zaman sekarang pun masih ada sisa-sisanya. Meskipun yang dibaca bukan ayat Quran ya, Ustaz? Contoh, Al-Sayyarah. Bacanya apa, Ustaz? Iya. Bacanya apa? As-Sayyarah. Kenapa enggak Al-Sayyarah? Ini sisa-sisa bacaan yang fasih. Oke. Apa itu? Idgham. Iya. Man yaf'alu hadza. Sebagian orang masih banyak yang baca ma yaf'alu hadza. Idgham kan? Iya. Quran bukan? Bukan. Ini membuktikan bahwa aslinya bahasa Arab itu begitu.
Cuma memang ya seiring dengan perkembangan zaman ada perubahan. Ya aina jadi wen gitu kan ya. Misalkan gini kan, gitu. atau kita baca kitab, terus ada di situ mengutip Quran. Berarti kita dianjurkan, sangat ditekankan bahkan ya. Itu diubah. Untuk apa? Untuk membedakan antara kalamullah dengan kalam makhluk. Baik. Bahkan kalau Ibnu Jazari itu istilahnya dalam seluruh kesempatan harus dibedakan. Dengan apa dibedakannya? Dengan menyempurnakan tajwid dan dengan mengiramakannya itu gitu ya. Yang gitu. istilahnya tahsinul qiraah. Jadi bukan buat gaya-gayaan deh. Bukan buat gaya-gayaan. Jadi untuk membedakan antara kalamullah dengan kalam makhluk. Mungkin dulu Ta'zim. ini mungkin kesalahan saya kali dulu. Misalkan kalau ada dai atau Khutbah gitu ya, khutbah atau kultum lah. Iya, kultum. Ketika lewat ayat kemudian tiba-tiba beda gitu bacanya. Iya, beda gitu. Gaya-gayaan. itu mungkin, tapi itu malah ada tuntunannya dari ulama ya. Makanya Al-Imam Jazari bilang bahwa tajwid itu ketika beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim ma lam yujawidil Qur'an athimu, terus di ujungnya itu ada kalimat bahwa wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Jadi yang namanya mengamalkan tajwid itu baik ketika tilawah harian atau majlisul ada. Majlisul ada itu periwayatan ya, itu yang resmi. Atau qiraah. Jadi baca Quran dimanapun, kapanpun harus ada yang menjadi pembeda. Saat ada ayat Quran di situ. Betul. Gitu. Nah, tadi kan antum bilang juga bahwa orang Arab tuh kebiasaannya ya seperti bertajwid kalau baca atau ngomong. Sekarang kalau baca hadis, kenapa nggak sama dengan baca Quran? Tergantung yang bacanya. Jawabannya. Gimana? Kalau yang bacanya itu emang orang Arab fasih, itu bisa sefasih baca Al-Quran. Bedanya cuma di irama doang. Oh gitu. Benar. Anda pernah menghadiri majelis sama' dengan Fadilatul Syekh Hamid Akram Al-Bukhari di Bogor. Yang bacanya orang Yaman, Syekh dari Yaman. Mantap bacanya. Cepet, kayak baca Quran. Jadi benar-benar bedain kaf dengan qafnya jelas. Kemudian pokoknya mantep. Fasih lah ya. Fasih banget pokoknya begitu. Pas ganti sama orang Indonesia kerasa bedanya tuh. Dulu gini gitu. Waktu Ana masih kuliah gitu, ada orang Arab. Kan kita di Fakultas Syariah itu gini, ini cerita lah. Ini keingetan tuh waktu Fakultas Syariah pelajaran Qurannya cuma sekali sepekan. Masya Allah. Sekali sepekan. Udah gitu teman-teman orang Saudi itu baca Qurannya ya sebagian ya begitulah. Biasa gitu ya. Flat gitu. Saat ketemu orang Asia atau orang Afrika tuh yang berirama. Terus ada yang nyolek gitu. Dia bilang ke teman saya orang Indonesia, dia orang Saudi nih, orang Arab. Ente boleh lebih fasih dari kita. Semua huruf kecuali ain. Kecuali ain gitu ya. Ain itu punya kita katanya. Ya udah. Orang Indonesia emang kalau mengeluarkan huruf ain ini kadang-kadang dari hidung. Gitu. Jadi nggak jelas. Sebagian malah pakai eng. Pakai eng di Jawa itu sebagian teman kita di Jawa. Ngalamin gitu betul, iya. Nah, baik Ustaz. Kan Quran erat kaitannya dengan sholat. Sholat erat kaitannya dengan imam. Atau siapa yang berhak jadi imam. Gitu. Sebenarnya ada gak sih batasan atau petunjuk ulama? Ini kan teman-teman mungkin juga biar tahu, terlebih di era ini yang penting nggak asal baca suaranya melengking, terus dia berhak jadi imam, kemudian senior gitu ya. Senior dia atau lu yang paling rapi dah, pakai peci, pakai sarung atau pakai gamis, imam. Nah, yang dari antum pelajari ini khususnya yang mutajwid, apakah batasan-batasan orang ini bisa layak jadi imam sholat gitu? Kalau tadi kan mungkin antum sudah singgung tentang ya Al-Fatihahnya bagus segala macam. Ada yang lain nggak dari sisi fikih atau? Ini udah keluar dikit ya, fikih berarti ya? Nggak apa-apa, ini ada irisannya, ada irisannya. Kalau yang anda pelajari, ini standar minimalnya, ini standar minimal apa nih? Sekadar memenuhi syarat atau memang di sana ada afdoliyah? Ini ada dua nih, beda nih ya. Boleh dua-duanya, Ustaz. Kalau misalnya yang sekadar memenuhi syarat, maka ini yang penting qori istilahnya, Ustaz. Apa itu qori? Bukan berarti qori itu suaranya bagus ya. Pandangan para ulama yang disebut qori itu artinya orang yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Maksudnya gimana? Tadi nggak tahrif, nggak tashif, minimal itu. Maka sah jadi imam. Sekalipun dia nggak bernada kayak imam haram, nggak gitu ya? Sekalipun itu. Kan syarat sah doang.
Ini kalau kita ngomongin syarat sah. Maka dia jadi imam sah. Yang penting apa? Nggak berubah. Cuma ada cumanya nih. Orang Indonesia kan beda huruf-hurufnya sama orang Arab ya. Iya, iya. Ada beberapa huruf yang ada di bahasa Arab nggak ada di bahasa Indonesia. Banyak orang Indonesia yang belum bisa ngebedain. Contoh sederhana, ha dengan ha. Bahasa Indonesia ada bedanya nggak? Kecil sama Kecil sama gede. Orang kita bilangnya gitu. Orang kita ya. gitu ya. Orang kita bilangnya gitu. Ha kecil sama ha gede. Misalnya kita ngomong apa? Ayah. Ayah apa ayah? Kayaknya sama aja di Indonesia. Iya kan? Ayah gitu ngomong gitu. Ya maksudnya nggak ngubah makna gitu kalau di Indonesia. Iya. Kalau di bahasa Arab ngubah makna saja. Beda jauh. Misalnya alhamdu. Alhamdu itu kan hamd, pujian. Kita muji Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita dengan ha, alhamdu ini kan kalau kita lihat kamus artinya beku atau bangke itu mati gitu ya. Oh gitu. Artinya itu mati. Gitu. Sejauh itu bedanya. Ya walaupun nggak semuanya sejauh itu, cuma ini pas banget kebenaran ini. Ha sama ha ini jadinya maknanya jauh. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kematian. Itu kan ngeri sekali. Kalau ada orang baca misalnya jadi imam gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin jadi hamzah biasanya nih. Iya, iya. Rabbil alamin, alam. Ini beda juga kan? Iya. Alam semesta alam. Kalau alam itu kan apa? Perih, pedih gitu ya. Sakit. Nyambung, sakit gitu kan. Alam, Rabbil alamin berarti Tuhannya segala kepedihan gitu kan, nyambung juga gitu kan. Nah, ini yang fatal ya. Fatal. Orang Indonesia kan nggak paham. Wah, sama aja lah. A itu kan namanya A. Mau A, mau ya, A. Di huruf kita gitu. begitu A gitu kan. Sin sama sod. Orang Indonesia kan nggak ada bedanya. Ya sama aja lah sa, ini so, tapi sama gitu. Nah ini kan bahaya. Jadi para ulama membuat standar minimal, tapi kadang kurang dipahami. Karena kita nganggapnya beberapa huruf itu sama. Begitu. Nah ini yang mesti dipahami. Jadi orang yang udah bisa baca Al-Fatihah dengan benar, nggak ada perubahan harokat, nggak ada perubahan huruf, ini disebut qori. Ini syarat sah imam. Yang menurut mayoritas ulama, apalagi dalam mazhab Syafi'i khususnya itu mu'tamadnya memang begitu. Terus kalau orang yang belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar, itu namanya ummi. Bukan ummi ibu ya? Bukan ummi ibu, buta huruf. Cuma buta hurufnya itu buta huruf nggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Oke, itu istilah ya? Istilah para ulama gitu, istilah fikih. Qori jadi imam sah, buat qori sah, buat ummi sah, nggak ada masalah. Terus gimana kalau rusaknya di luar Al-Fatihah? Nggak masalah. Artinya ada kurang-kurangnya gitu? Nggak masalah. Bahkan kalaupun sampai ada tasif, ada tahrif di luar Al-Fatihah itu nggak mengurangi keabsahan sholat. Jadi yang berkaitan dengan sholat itu di Al-Fatihah doang. Makanya sebenarnya ringan sekali fardu ainnya kita belajar Al-Quran itu. Jadi sampai Al-Fatihah bener. Gampang kan sebenarnya kan? Itu aja saja. Itu aja. Artinya kalau kita nggak belajar surat yang lain nggak dosa gitu. Kalau mau cuma-cumanya aja. Cuma-cuma gitu. Iya. Kau mendang-mending. Kau mendang-mending kalau sekarang ini. ya gitu kan. Ya udahlah, daripada nggak belajar semuanya, udah mendingan baca Al-Fatihah deh. Belajar surat Al-Fatihah sampai benar, sampai nggak ngubah makna, sampai nggak ada tasif, nggak ada tahrif. Itu minimal itu. Nah yang jadi masalah sekarang, kalau umi imam, gimana nih, sah nggak? Kalau makmumnya qori, nggak sah. Mayoritas ulama mengatakan kalau imam ummi, makmumnya qori, nggak sah. Yang ribet, yang repot kalau di rumah, bininya qori, lakinya ummi. Siapa jadi imam sana? Masa istrinya jadi imam gitu kan? Enggak dong. Enggak mungkin kan ya. Dan itu banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu. Karena yang rajin ngikut kajian tahsin itu mama kebanyakan ibu-ibu. Jadi mereka sering curhatnya itu, Ustadz gimana suami saya pengen jadi imam di rumah. Ya nggak bisa kalau ummi. Tetap nggak bisa. Ya mau nggak mau berarti. Suka kadang-kadang kan suka apa? Terus gimana dong bilangnya? Ya udah. Ibu rekam perkataan saya, kasih rekamannya gitu kadang. Baik. Gitu. Berarti itu dari sisi fikih. Kembali karena antum mendalami atau menekuni tajwid nih, dari pengalaman belajar antum, bisa di-share buat ke teman-teman dalam, kalaupun nanti bukan kiat-kiat ya, mungkin lebih ke jenjang belajar ilmu tajwid, dari mungkin kalaupun dia harus belajar pakai kitab dan ke guru ya pastinya, itu kitab apa yang mungkin pernah antum pelajari, bisa di-share gitu. Ya. Kalau untuk pemula, kebutuhan terhadap guru
jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap buku. Oh, berarti emang dia harus punya guru. Harus punya guru. Jadi yang pertama kali, langkah pertama apa sih belajar tajwid? Cari guru. Cari guru. Nggak punya guru nggak akan bisa. Oke. Abadan abada. Nggak mungkin ya dia otodidak. Oke, ini tuh nggak bisa ya. Makanya salah seorang guru saya, Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, pernah ditanya tuh sama seorang lagi ada acara daurah. Syekh, kitab tajwid paling bagus apaan? Apa jawaban beliau? Apa itu? Guru yang mutqin. Ya salah. Masya Allah, jawaban beliau gitu. Kenapa? Kita mungkin baca tumpukan kitab tajwid banyak gitu kan. Oke, kita baca. Oke, misalnya teori, nun, hafalah fa, gitu. ikhfa gitu kan. Yang jadi masalah, ikhfanya kayak gimana? Bingung. Kan ada video sekarang, lihat di YouTube. Oke, lihat di YouTube. Wah, praktek ikhfanya begini. Pertanyaan, itu video YouTube bisa ngoreksi kita nggak? Mungkin kita melihat orang udah bener contohnya. Kita prakteknya udah bener belum? Nggak jamin. Nggak jamin. Iya. Karena yang tahu kita bener apa enggak kan yang ahli. Betul. Kalau nggak ada guru bener semuanya insya Allah. Bener nggak? Atau tadi Ustaz, kembali ke dia nggak mau disalahin. Khawatirnya begitu. Nggak mau dikoreksi. Tapi pertama kali adalah bagi pemula itu ya cari guru. Dimanapun itu, siapapun itu. Pokoknya yang kita lihat dia lebih paham dari kita, lebih bagus bacaan dari kita, pokoknya datengin. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang, wah Ustaz, di sekitar saya nggak ada. Wah, nggak mungkin nggak ada lah. Pasti ada, cuma paling nggak kelihatan, nggak menonjol. Maka bukan berarti cari guru itu harus yang udah terkenal itu, yang subscribernya banyak, enggak gitu. Yang penting bacaannya lebih bagus dari kita, bisa misalnya ngoreksi kalau bacaan antum kita. semua yang mau belajar ke antum repot juga. Ya jadi Naruto dulu. Bisa gitu. Berarti pertama untuk pemula cari guru dulu. Nah kalau memang udah bacaan udah oke, kemudian ingin mengajar, tentu butuh bekal, butuh amunisi. Amunisinya itu apa? Ilmu tajwid. Terus kita teorinya. Kalau mau ngajar, sebenarnya kalau nggak mau ngajar nggak perlu dalam-dalam amat. Artinya buat mencukupkan dirinya sendiri. Iya, kalau buat diri sendiri yang penting kan bacaan benar, ya udah, mau apa lagi udah. Nggak paham ikhfa, nggak paham itu nggak apa-apa. Banyak juga saat yang dia nggak tahu secara teori, nggak masalah. Tapi karena dia belajarnya tadi mungkin cari guru, yang Bagus gurunya kan? cuma ngasih praktek gitu ya. ngasih praktek, nggak teori-teorinya. Contoh doang. Iya, banyak. Jadi gurunya cuma ngasih contoh nih, ini begini caranya, ini begini caranya, ini begini caranya. Tapi nggak ngejelasin secara detail, nggak masalah. Nggak masalah. Kecuali kalau mau ngajar, karena kita nggak mungkin ngajar tanpa amunisi. Betul. Ya kan? Masa ada guru matematika misalnya nggak paham rumus lingkaran gitu Pitagoras, kan? Pitagoras nggak paham, terus mau ngapain? Kayak gitu. Ya. Guru tajwid nggak paham teori tajwid, mau ngapain gitu? Iya. Kecuali kalau emang cukup buat dirinya atau mungkin keluarga yang gitu lah, yang kecil-kecil ya bisa. Tapi kalau buat ngajar yang banyak, apalagi sampai buka kelas online yang pesertanya dari seluruh Indonesia gitu kan, mau nggak mau butuh bekal yang lebih. Kitab-kitab tajwid yang paling sangat-sangat familiar di tengah-tengah masyarakat yang sering dipelajari gitu apa aja? Kalau yang kan kitab itu ada bentuknya itu syair ya, kalau di tajwid itu. Ada yang bentuknya itu bukan syair. Syair itu maksudnya nazam. Nazam. Oh, ya, nazam. Kalau yang nazam dua yang paling terkenal Ustaz. Muqaddimah Jazariyah sama Tuhfatul Atfal. Oh iya, Tuhfatul Atfal. Muqaddimah Jazariyah sama Tuhfatul Atfal. Nah, ini dua nazam yang paling banyak dipelajari kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Di mana-mana lah. Kita ke Mesir, kita ke Afrika, kita ke Eropa, pasti ketemu itu namanya Jazariyah atau Tuhfatul Atfal itu. Sampai di negeri kita pun sama ya, Sat. Apalagi di negeri kita ya. Kayaknya Tuhfatul Atfal udah jadi kurikulum wajib kayaknya di pesantren-pesantren Indonesia untuk gitu. Kelas SD atau SMP biasanya. Saya cuma satu bait hafal saja itu. Ya, apa tuh? Bapak itu apa hafal apa? Baitnya Tuhfatul Atfal di mad. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyyan. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya satu doang itu, Sat. Cuma memang kelemahannya nazam itu ada kelemahannya, ada kelebihan, ada kelemahan. Kelebihannya kan kita bisa mendapatkan kaidah umum. Cuma kelemahannya nggak dapat rincian. Iya, butuh syarah. Maka butuh syarah. Ya. Jadi kalau kita pengen belajar memperdalam tajwid ya nggak cukup nazam doang. Nazam itu cuma bekal awal. Ini loh kaidah umum. Terus syarahnya dari mana? Nah, syarah bisa kita datang ke guru minta penjelasan atau kita mengkaji kitab. Udah banyak juga sih sebenarnya di YouTube segala macam ya, kayaknya sudah. Banyak banget. Tapi tadi teman-teman ya, jadi langkahnya itu kalau mau bisa bukan langsung nyari kitab. Bukan nyari kitab. Atau ngikut daurah. Bukan. Tapi nyari guru dulu. Ya? Betul, nyari guru dulu. Makanya suka ada yang nanya kan, Ustaz, kitab tajwid buat pemula paling bagus apa? Saya bilang kan guru yang mutqin. Terus dia jawab, bukan gurunya Ustaz, kitabnya. Udah Iqra aja deh. Iqra.
Jadi buat pemula itu Iqra. Iqra 1 punya Iqra Kiai 6. As'ad Humam. Bener. Masya Allah. Kenapa? Karena yang dibutuhkan pemula itu gimana cara baca Al-Quran yang bener gitu. Tuh latihan tuh dari mulai hamzah, ba, ta, tha, sampai bener. Jangan lagi bilang tha itu sa misalnya gitu kan. Ya. Orang Indonesia kan Iqra 6 udah selesai tapi tha dengan sa masih sama. Ada tha, ada sa, ada so, ada sya. Fathah semuanya tuh. Bingung mereka kan. Kayak gitu. Jadi harus bisa dibedain. Itu nggak akan bisa dipelajari dengan baca kitab-kitab tebel. Oke. Nggak akan bisa. Banyak orang bisa baca kitab tapi ketika baca sod tetap sin pakainya. Baca shin tetap sin pakainya. Kayak Baik, gitu. Nah, terkait dengan hukum mempelajari ilmu tajwid, setahu Ana itu kan belajarnya adalah fardu kifayah. Nah, Tapi kenapa prakteknya jadi fardu ain? dirinci Ustaz. Gimana Ustaz? Gimana? Kenapa kok praktek mempraktekkan tajwid itu fardu ain? Fardu Iya. ain yang mana dulu? Nggak Ketika- semuanya fardu ain. Ketika baca Quran, ketika jadi imam deh, misalkan. Kan tadi udah cuma jangan tasrif, jangan Oke. tahrif. Jadi maksudnya mempraktekkan tajwid fardu ain itu jangan sampai ngubah makna. Oke. Berarti mempelajari hal itu apa? Ya fardu ain juga dong. Iya. Jadi fardu ain juga. Terus yang fardu kifayah yang mana? Rinciannya. Yang memang secara praktek pun nggak fardu ain. Model-model kayak antum nih. Boleh lah. Atau para pengajar tajwid yang mendalami gitu. para Jadi buat guru-guru. pengajar tajwid fardu ain tetap buat pengajar. Tapi buat keumuman kaum muslimin fardu kifayah. Udah cukup diwakili sama para pengajar. Iya. Begitu. Kenapa? Karena ngamalinnya nggak fardu ain. Iya. Kayak Ya, misalnya artinya tadi rincian-rincian itu, Ustaz, itu. ya? Kayak misalnya tadi, misalnya ada istilah mad jaiz, mad wajib. Mesti nggak sih sekian harokat segala macam? Ya kalau jawabannya mesti atau nggak mesti. Yang penting ada madnya. Gitu ya? Ustaz, ya? Iya, karena memang nggak sampai tahap wajib begitu. Yang wajib itu benar-benar yang penting antum jangan ngubah huruf, jangan ngubah harokat. Ini yang pertanyaan aneh yang Itu tadi sebenarnya. emang selalu bertanya, ini hukum pelajarinnya fardu kifayah. Iya, bingung jadi gitu ya. Iya, jadi tapi kenapa pas praktekinnya amalinnya fardu ain? Ya itu sebagian buku kayak kurang rinci ngejelasinnya. Oke. Jadi dipisahin nih mana yang fardu ain, mana yang sunnah. Ya. Oke. Yang fardu ain tadi jangan sampai ngerusak huruf, jangan sampai ngerusak harokat. Ini fardu ain. Mempelajarinya fardu ain, Ya. mengamalkannya fardu ain. Tapi ada yang mengamalkannya sunnah. Iya. Apa itu? Tadi tuh rincian-rincian itu ngamalinnya sunnah. Terus mempelajarinya bagaimana? Fardu kifayah. Begitu. Jadi jelas insya Allah ya. Oh, jelas sekali nih Masya Allah. Tapi Ustaz, ini kan kita tuh orang Indonesia Ustaz. Biasanya tuh sering terinspirasi dari para imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau kaset-kaset imam-imam atau qurra yang terkenal Ustaz ya. Apa Ustaz nasihat antum mungkin bagi orang yang mau belajar ilmu tajwid? Misalkan antum jangan dengerin Syekh Fulan, tapi dengerin Syekh Fulan. Misalkan gitu. Khususnya ini kan nggak apa-apa dalam belajar. Kalau antum pemula, antum dengerin ini atau bagaimana Ustaz nasihat antum? Sebenarnya kalau untuk ngedengerin murotal, rekaman murotal nggak masalah, siapa aja Ustaz. Syekh siapa aja. Siapapun dengan- itu nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Yang jadi masalah itu kita belajar apa enggak. Iya juga Nah, sih. itu ya. masalahnya. Iya, Itu iya. benar. Siapapun syekh yang kita dengarkan murotalnya, rekamannya, itu nggak akan ngubah kebaikan bacaan kita dan nggak akan membuat bacaan kita lebih baik kalau kita nggak belajar. Kan mungkin ada yang mau mirip-mirip tuh Ustaz. Nah, paling juga jatuhnya itu cuma mirip nadanya doang. Secara Dan itu nggak adanya masalah. nggak mungkin sama banget. Nggak ya? mungkin. Bahkan banyak orang yang ketika dikoreksi, Ustaz, bukan ke saya sih, dulu waktu saya belajar sama para masyayikh gitu kan ya. Syekh, ini bacaan saya udah sama kok dengan Syekh Fulan gitu kan. iya. Sama apanya? Sama iramanya. Bukan sama hurufnya, Sama nadanya. sama nadanya doang. Nah, jadi selama kita belajar tajwid, selama kita duduk sama guru, bacaan apapun itu nggak masalah. Jadi kalau saya ada yang nanya, Ustaz kalau murotal pengen yang didengerin murotal yang mana? Yang antum sukai aja. Oh. Begitu. Cuma kalau misalnya minta rekomendasi nih, kira-kira nih dari sekian banyak para qori yang bacaannya itu jarang lahan lah ya, kan kadang-kadang yang namanya jadi imam nggak fokus ke tajwid ya. Betul. Kadang-kadang ke tadaburnya gitu kan. Iya. Fokusnya itu ya bukan di tajwidnya pasti. Cuma ada sebagian imam yang memang walaupun beliau nggak fokus di tajwid, tapi tetap benar-benar jaga dan tetap enak bacaannya. Contohnya siapa?
Syekh Misyari Rashid Ya. Al-Afasi. Beliau ini termasuk yang irama enak. Oh ini sering banget terdengar di mana-mana. Irama enak. Kemudian beliau ahli qiraat. Oh, Ahli qiraat beliau. Ya walaupun munsyid juga di sisi yang lain itu. Enak munsyid. Nasyidnya enak. Ya. Sebagian orang kan apa udah ahli qiraat kok nasyid kan. Sebagian orang kan gitu. Cuma ya beliau ahli qiraat, faham ilmu qiraat. Kemudian walaupun rekamannya itu di dalam sholat, kalau saya pribadi belum menemukan adanya kekeliruan. Oh gitu? Ya. Itu beliau bukan di dapur rekaman ya? Bukan. Jadi imam. Jadi imam direkam? Jadi imam direkam. Rata-rata rekaman beliau gitu. Dan itu jarang ada kekeliruan. Bahkan saya belum pernah dengar ada keliru. Entah itu keliru lupa atau lahan itu enggak. Masya Allah. Beda sama sebagian syekh yang lain, bahkan kelirunya itu keliru huruf kalau saya yang lain itu. Cuma saya nggak mungkin nyebutin namanya. Iya. Nanti antum mungkin bisa cek aja. Bahkan surat-surat pendek ada yang ini salah rekamannya saya itu. Entah rekamannya kepotong atau gimana atau memang syekhnya yang salah gitu. Itu ada beberapa syekh yang terkenal juga sampai kelirunya itu keliru huruf. Jadi hurufnya itu keliru gitu. Dan itu pun direkam di dapur rekaman itu enggak, ya? Artinya? Di sholat rata-rata. Di sholat juga ya? Kayak Syekh Syuraim, Syekh Sudai, Syekh Sa'ad Al-Ghumidi itu rata-rata rekamannya rekaman sholat. Oh gitu. Jadi kita harus ngasih rasa maaf kalau misalnya kekeliruan. Wajar lagi sholat. Wajar lagi sih. Ya, kita juga kan mungkin pernah ngerasain ya baca Al-Kafirun nggak kelar-kelar gitu kan. Padahal Al-Kafirun gitu. Bolak-balik. Kan, kayak gitulah. Jadi ketika di dalam sholat itu akan ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa mutqin dalam tajwid. Begitu. Kenapa? Karena mikirin hafalan, apalagi surat-surat panjang. Iya. Terus kita dituntut untuk tadabbur. Tapi kelebihan Syekh Misyari Rashid ya itu tadi. Saya itu ya sampai sekarang belum pernah nemuin beliau itu keliru. Oh, gitu. Itu luar biasanya beliau. Baik lupa ayat Ya, atau enggak. Dulu sempat ada ngira beliau kok kayak berhenti sendiri. Oh, kok beliau berhenti ya? Ini lupa ayat bukan? Ternyata ketika dibuka mushaf, oh enggak lupa ayat. Memang beliau cara berhentinya di situ wakaf gitu. Jadi bukan sesuai itu. Iya, ada hukum tajwidnya juga. Itu luar biasa. Kalau yang khusus buat belajar, enggak di dalam sholat, ada Syekh Aiman Suwaidi. Syekh Aiman Suwaidi. Oh, Syekh Aiman Suwaidi. Ya. Nah, beliau rekaman di studio lagi ngajar tajwid. Sebelum acara itu baca dulu. Jadi memang ya cuma bacaannya agak kurang cocok buat tadabbur gitu. Karena memang buat memperlihatkan tajwidnya. Yang ditonjolkan itu. Yang ditonjolkan tajwidnya. Ya. Begitu. Jadi sebagian orang kayaknya kalau denger itu bukan yang terbawa kayak sudes atau syudan gitu ya. Jadi memang tajwidnya begini loh. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kan orang awam. Ya memang tujuannya bukan buat tadabbur di situ, tapi supaya ini loh tajwid yang paling pas. Itu silakan kalau misalnya mau benar-benar Syekh Aiman Suwaidi gitu. Tapi Ustaz, ada fenomena ini mungkin sebelum terakhir pertanyaan saya izin minum dulu Ustaz. Santai Ustaz, antum Bismillah. Biar enak nanti kan mau baca Al-Fatihah nih kayaknya. Ada fenomena juga Ustaz tentang kelas tahsin atau ngaji tahsin ini. Kenapa ya mungkin di sebagian daerah juga atau enggak semuanya yang tadinya mungkin euforianya ayo ngaji, semangat, rame. Habis itu mundur teratur gitu. Faidah hilang. Atau tinggal 2 orang. Itu antum pernah ngerasain itu sebagai guru atau gimana? Kayaknya bukan tahsin doang. Hampir setiap kajian yang di sana dituntut ada keseriusan, berjenjang gitu dan kan? ada jenjang tersendiri, itu biasanya begitu. Tahsin, bahasa Arab, kajian hadis, kitab, itu jarang yang bertahan. Ya wallahu a'lam ya, mungkin istilahnya tamhis kali dari Allah Subhanahu wa taala, saringan gitu ya. Siapa yang bertahan, siapa yang mundur begitu kan. Ya pilihannya tinggal kita mau jadi yang apa. Mau jadi yang bertahan atau mau jadi yang mundur. Padahal Al-Qur'an itu kan udah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Tinggal kita serius apa enggak nih? Cinta Al-Qur'an apa enggak nih? Cinta kalamullah apa enggak? Kan kalau kata Ibnu Qayyim itu ketika kita benar-benar cinta sama Allah, pasti kan kita akan sering baca surat cintanya Allah gitu kan ya. Oh iya dong. Iya. Pasti itu. Dan kita pasti pengen dong baca surat cinta dengan bacaan yang terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ibnu Jazari di kitab An-Nashr membawakan sebuah riwayat, "Innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadzal Qur'an kama unzil." Allah itu cinta banget loh Al-Qur'an dibaca sebagaimana dahulu diturunkan. Nah, kita serius nggak dicinta? Ngejar cintanya Allahnya serius apa enggak gitu kan? Aneh tuh kadang saat lagi baca Quran tuh nih bacaannya sesuai gak sih gitu.
Sesuai gak sih sama bacaan, meskipun mungkin secara ya kalau ini nggak jelek-jelek amat bahasa, tapi pernah kepikiran atau beberapa kali ini sesuai nggak ya sama yang dimau gitu maksudnya. Nah kayak gitu Ustaz. Jadi terakhir, ini pertanyaan terakhir. Mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke antum berikan pesan atau nasihat atau siapapun yang dalam hal ini pentingnya belajar ilmu tajwid, kemudian kenapa harus belajar, kalaupun belajar apa nasihatnya supaya nggak mungkin futur kemudian berguguran di jalan gitu dan lain sebagainya. Fadhol Ustaz. Ada pesan dari Ustaz Maulana Ishaq ketika di Bandung. Beliau bercerita Ustaz. Jadi ada kisah ulama salaf. Kalau tidak khilaf itu Daud At-Ta'i. Yeah. Alim Daud At-Ta'i ini orang yang zuhud, orang yang alim, dan pada satu kesempatan beliau itu pengen jualan ke pasar. Yeah. Lalu beliau belajar menenun kain. Ketika itu beliau belajar menenun kain sampai menghasilkan satu karya terbaik versi beliau. Yeah. Beliau pede banget tuh, wah ini saya menghabiskan banyak waktu gitu ya untuk menenun kain ini. Saya akan jual ke pasar. Saya ingin mendapatkan uang hasil jerih payah saya ini. Datanglah beliau ke pasar. Kemudian beliau ini nyari ahli tenun yang paling hebat ini mana? Buat menghargai kira-kira berapa nih lakunya. Hasil tenunan beliau. Setelah sampai pada ahli tenun terbaik di pasar itu, beliau kaget. Kaget kenapa? Karena dihargai dengan harga yang sangat murah. Beliau nangis. Murid-muridnya bingung, udahlah masalah tenunan aja nangis. Syekh ridho aja ridho gitu ya. Ya, maksudnya ini cuma masalah tenunan, ya nggak apa-apa sih. Tapi beliau ini ngasih nasihat sama murid-muridnya. Yang saya tangis itu bukan masalah harga murahnya gitu. Betul. Tapi apa yang beliau tangis sih? Apa Ustaz? Antum bayangkan ya, kurang lebih bahasanya begitu lah ya. Au kama qol. Jadi beliau bilang, antum bayangkan, saya telah memberikan usaha terbaik untuk menenun kain, tapi ketika dihadapkan kepada ahlinya, ternyata tidak berharga, tidak bernilai. Antum bayangkan sekarang, antum sekarang ibadah, antum sekarang mengeluarkan effort yang besar ya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah gitu. Tapi ketika dihadapkan pada ahlinya di akhirat nanti di hadapan Allah, belum tentu ada nilainya. Maka kemudian beliau bilang, nah dari sini kita bisa melihat, mungkin kita kalau baca Quran ya, udah kayak yang paling hebat aja gitu. Udah kayak yang paling bagus gitu kan. Tapi belum tentu nilai tersebut bisa sama ketika dihadapkan, ketika disodorkan kepada ahlinya. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, untuk ngecek nilai kita ini segimana, harus mendatangi guru yang ahli, yang lebih bagus dari kita, yang memang beliau ini punya penilaian, punya hak untuk menilai, begitu. Sehingga kita bisa tahu, oh iya di sini saya kelirunya, di sini saya kurang. Dan itu terjadi ketika dulu di Bandung, Ustaz. Ketika dulu di Bandung kami itu udah ngajar udah lama, Ustaz. Ada yang 10 tahun, 15 tahun ngajar tajwid itu. Tapi ketika dihadapkan pada seorang syekh ahli qiraat, Masya Allah, beliau sampai bilang di salah satu di antara kami bilang, antum ngajar di sini, namanya syekh, antum jangan ngajar dulu deh. Masya Allah. Padahal udah sekian tahun itu ya. Padahal beliau udah ngajar tahsin itu bertahun-tahun. Kalau jadi muadzaf nggak apa-apa. Kalau jadi pegawai doang nggak apa-apa, silahkan. Tapi ngajar jangan dulu katanya. Itu kan apa ya? Oh ternyata kita ini nggak ada nilainya gitu. Ketika dihadapkan kepada orang yang mahir, yang ahli. Ya tentu yang objektif ya, bukan karena ada juga sebagian orang kadang-kadang, wah saya ini udah dipanggil ahli berarti harus disalah-salahin semua nih orang juga gitu. Tapi ya nggak begitu juga. Artinya ketika kita mendapatkan reaksi seperti dari para masyayikh, maka harus menjadi cambuk bagi kita. Oh iya, berarti saya belum memiliki nilai lebih. Ya itu juga yang bikin saya dulu waktu itu, wah ya udah kalau kita harus lebih semangat, harus lebih giat latihan. Itu sampai kalau ketemu teman, coba koreksi bacaan saya. Dan itu yang bikin, wallahu alam ya, itu yang sepertinya bikin dulu itu agak cepat ngikutin bacaannya syekh. Sampai akhirnya kemudian bisa belajar dengan beberapa syekh, enggak terlalu banyak koreksinya lagi. Begitu ya. Jadi ya latihan, dan kita harus tahu dulu nih kekeliruan kita di mana. Supaya kita bisa melatih mana yang kelirunya.
Kalau nggak tahu ya gimana mau ngelatih. Iya. Nah itu mungkin ya Allah Masya Allah, a'lam Masya Allah. bishawab. Itu berlaku ke ilmu-ilmu yang lain juga kali. Iya. Bahkan saya sering bilang, sholat kita ini benar nggak nih gerakannya? Iya, iya. Wudhu kita benar nggak nih gerakannya? Harus disodorkan ke ahlinya. Ustaz, tolong liatin wudhu saya. Tolong liatin sholat saya. Harusnya kan gitu. Supaya kita itu benar-benar itminan ya, tenang hati itu. Tenang hati. Oh iya, udah bener lah kata Syekh, kata guru kita. Begitu. Masya Allah. Jazakallah Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz Fadli nih, fawaidnya banyak sekali nih, Masya Allah. Minimal saya yang belajar duluan nih. Jadi saya sebagai ini harus sadar diri nih, ya, sadar diri khususnya dari sisi bacaan Quran. Apa udah benar, apa gimana, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, Insya Allah kita akan undang lagi beliau gitu ya. Masya Allah. Di kesempatan yang akan datang ngajarin kita juga bisa insya Allah. Boleh insya Allah. Ngajarin kita semuanya yang mungkin teman-teman juga ada. Karena penting ini ilmu yang beliau sampaikan tuh ilmu yang penting yang tadi saya juga baru dapat jawaban itu Ustaz. Belajarnya fardu kifayah, prakteknya ngamalinnya fardu ain. Itu beliau rinci tadi dan lain sebagainya. Masya Allah, jazakallahu khair. Sahabat Aslih, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah bincang sore kita sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di program yang sama dengan menghadirkan para ahli ilmu yang lain yang mumpuni di bidangnya, masih di Taslih TV insya Allah, yang mana kita semangat mengilmui, mengedukasi diri kita yang akhirnya nanti kita ganti atau ubah dengan amalan yang konkret untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya Abdul Khair Rahmat, mohon izin dan terima kasih Ustaz Fadli atas kesempatan beliau sharing ilmunya yang Masya Allah sekali. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV.